Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiara, NPM 214134206, Prodi PGSD kelas 6 V Azirin. Baik, di sini saya akan membuat video uji validitas rehabilitas tingkat kesukaran dan daya pembedaan soal esai dengan Microsoft Word ini, membahas bagaimana menguji instrumen, yaitu uji validitas rehabilitas tingkat kesukaran dan daya pembedaan soal esai atau uraian dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video hingga selesai. Baik, di sini saya mempunyai data. Datanya tersebut terdiri dari 10 butir soal. Baik, di sini saya mempunyai template. Templatenya tadi berisi 10 soal, 10 butir soal. Kau buat nih 10. 10. Udah tuh, tulis 10. Terus aja 10. Bentar. Maka di sini akan muncul nomor 1 sampai 10. Baik, di sini saya mempunyai data siswa yang berisi 1 sampai 30. Kopi datanya. Pijak lagi, kopi lagi. Kopi lagi. Ke kanan. Halus. Sama bilang. Udah. Baru saya akan memasukkan data tadi yang responden 1. Baik, di sini saya akan memasukkan data responden 1 sampai 31. Sana lah, itu kelas lah. Memakai tadi ya caranya. Sampai 10. Skor siswa ini jumlah dari butir 10 soal 1 sampai 10. Ya, dengan rumusnya ini bacakan SAM. Dengan rumusnya SAM buka kurung B6 bagi CW6 tutup kurung, lalu enter. Nah, begitu juga mencari responden 2 sampai 30. Ya, lalu Nah, kemudian di sini ada jumlah benar. 1. Untuk jumlah benar soal nomor 1, Ini klik nih. rumusnya SAM buka kurung B6 bagi B66 tutup kurung, Lalu enter. lalu enter. Dan maka itu hasil. Mencari jumlah benar dari soal pertama, hasilnya sudah otomatis 124. Begitu juga dengan soal butir yang kedua sampai ke 10. Kemudian kita akan mencari RXY hitung. Klik. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Person buka kurung B6 bagi B66 bagi SCX X6 bagi XC kali S66 tutup kurung. Langsung aja kita lakukan dengan lalu enter gitu aja lah. Langsung aja kita lakukan lalu enter. Dan begitu juga untuk mencari sama gitu. Nah, begitu juga untuk mencari soal butir yang kedua sampai ke 10. Lalu kita masuk ke R tabel. R tabel ini ada ketentuannya. R tabel ini ada ketentuannya. Buka ini filenya. Baik, di sini ada tabel nilai R produk momen. E-nya berjumlah 30, taraf siniknya berjumlah 5% dan hasilnya 0,361.
Baik, di sini ada simpulan. Nah, ini juga ada ketentuannya. Di sini juga ada ketentuannya. Nah, ini dia. Jika R hitung gitu. Jika R hitung lebih besar, Iya. jika R hitung lebih besar R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan invalid. Nah, jadi berdasarkan ketentuan tadi, data kita tidak valid, tidak valid, tidak valid, 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 tidak valid, 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 dan valid, tidak valid. Kemudian kategori. Di sini untuk butir soal yang pertama ada kategori rendah. Nah, ini juga ada ketentuannya. Di sini juga ada ketentuannya. Buka. Cari. Ah, ini dia, ini. Ini. Dari sini. Iya, Penentuan kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada mengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford tahun 1956 halaman 145 adalah sebagai berikut. 0,81 sampai 1,00 validitasnya sangat tinggi atau sangat baik. 0,61 atau sampai 0,80 validitasnya tinggi atau baik. 0,41 sampai 0,60 validitas sedang atau cukup. 0,21 sampai 0,40 validitasnya rendah atau kurang. 0,00 sampai 0,20 validitas sangat rendah atau jelek atau tidak valid. Jadi di sini jumlah validnya terdiri dari 2, jumlah tidak validnya terdiri dari 8, dan di situ karena jumlah butir soal kita ada 10. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Baik, di sini kita lanjut masuk ke uji reliabilitas metode alpha. Di sini ada varian item. Adapun rumus koefisien reliabilitas alpha Cronbach sebagai berikut. R11 sama dengan K per K kurang 1. 1 apa nih, Ci? Mana? 1 dikurang. 1 dikurang. Ya, langsung aja nih, 1 dikurang jumlah varian butir per item, itu langsung aja bahasanya. 1 dikurang jumlah varian butir item. V dibagi varian total. Baik, di sini ada rumus varian item. IF buka kurung B67 sama dengan var B buka kurung B66 bagi B66 tutup kurung. Dan inilah hasilnya yang sudah otomatis. Begitu juga mencari rumus dari butir soal kedua sampai ke 10. Dan di sini ada jumlah total para itemnya, sudah otomatis juga. Rumusnya IF buka kurung B66 7 sama dengan 0 sam buka kurung B77 bagi CW77 tutup kurung. Varian totalnya juga ada di sini. Mencari rumusnya IF buka kurung B67 sama dengan 0
varian total itu adalah hasil kuadrat dari jumlah total varian item. Dah. Apa? Varian total adalah kuadrat dari jumlah total varian item. Varian total adalah jumlah kuadrat dari total varian item. Tuh koefisien real. Koefisien reliabilitas Ada ketentuannya. ada ketentuannya. Sini. Cari lah sudah ada koefisien. Ayo punya asli dia skripnya nggak terbuka langsung. Terus terus tunggu itu tunggu. Terus mana? Ini. Terus itu apa? Bukan terus nih. Kok tinggal ke sekarang lah? Itu tadi masuk bagian apa? Cak tengok. Tadi ya? Ini Real koefisien. koefisien realitas R11. Adapun rumus koefisien reliabilitas alfa Cronbach sebagai berikut. R11 sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal per kan belum Cik jelasin ya Cik. Salah. Adapun rumus koefisien reliabilitas alfa Cronbach sebagai berikut, di mana R11 itu reliabilitas instrumen, K itu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Ini apa? Maksudnya itu jumlah varian butir per item. Jumlah varian butir per item V kuadrat 1 varian total. Langsung kembali lagi. Klik lah, rumusnya adalah salah. Adapun rumusnya IF buka kurung B67 sama dengan 0, H2 buka kurung H2 Ya, H2 dibagi H2 kurang 1 tutup kurung, buka kurung 1 kurang buka kurung B78 dibagi B79 tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya sudah otomatis. Adapun R tabel di sini juga ada ketentuannya. tabel tadi yang sana, filenya bukan yang itu. Sana ujung lagi sebelahnya itu. Yang tadi yang 30 tadi itu.
Iya itu betul. Bukan. Nah itu. Tabel nilai R produk momen di sini N-nya terdiri dari 30. Tara signifnya bernilai 5% dan hasilnya 0,361. Adapun mencari rumusnya B70. Nggak usah, itu udah ketentuannya. Nah, dan hasilnya sudah otomatis. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tidak ada reliabilitas. Nah itu juga ada ketentuannya. Kesimpulannya di sini tidak ada reliable. Di sini pun juga ada ketentuannya. Di bawahnya ini kayaknya. Nah itu kayaknya. Nggak, terus bawah lagi, dah bawah. Penentuan kategori dari reliabilitas instrumen yang mengacu pada pengaplikasian reliabilitas yang dikemukakan oleh Guilford tahun 1956 halaman 145 adalah sebagai berikut. 0,80 lebih kecil dari R11 lebih kecil sama dengan 1,00, reliabilitasnya sangat tinggi. 0,60 lebih kecil dari R11 lebih kecil sama dengan 0,80, reliabilitas tinggi. 0,40 lebih kecil dari R11 lebih kecil sama dengan 0,60, reliabilitas sedang. 0,20 lebih kecil dari R11 sama dengan 0,40, reliabilitasnya rendah. Min 1,00 lebih kecil sama dengan R11 sama dengan 0,20, reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Maka kesimpulannya tadi tidak reliable. Di sini ada tingkat kesukaran, juga ada ketentuannya. Kesulitan butir pertanyaan atau untuk soal uraian. Untuk instrumen berupa soal esai, rumus yang digunakan untuk menguji tingkat kesukaran soal adalah di mana TK atau sama dengan indeks kesukaran sama dengan X per X MI Ari Kutno tahun 2015 halaman 225. Adapun mencari rumus tingkat kesukaran, IF sama buka kurung B67 sama dengan 0 bagi ron buka kurung average buka kurung B6 bagi B66 bagi max buka kurung B6 bagi CW 66 buka kurung bagi 3. Dan adapun hasilnya sudah otomatis. Begitu juga mencari butir soal 2 sampai ke 10. Yang kedua, kriterianya juga ada ketentuannya. Dengan interpretasi tingkat kesukaran sebagaimana terdapat dalam tabel berikut. Tabel interpretasi tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran atau buka kurung TK. TK lebih kecil dari 0,30. Interpretasi atau penafsiran TK-nya sukar 0,30
lebih kecil dari TK, lebih kecil dari 0,70, interpretasinya itu sedang. TK lebih besar dari 0,70 itu mudah, interpretasinya mudah. Lanjut kita masuk ke SA. SA itu apa? SA itu Rata-rata atas. rata-rata atas. Nah, ini ketentuannya. Adapun ketentuannya, Maka nih untuk instrumen berupa soal, esai, rumus yang digunakan untuk menguji daya pembeda soal uraian adalah DP sama dengan XA sama dengan XB per SMI. DP itu daya pembeda, XA sama dengan itu rata-rata skor kelompok atas, XB rata-rata skor kelompok bawah, SMI skor maksimal ideal. balik ke template. Rumusnya. Adapun rumus rata-rata atas, IF buka kurung B67 sama dengan 0, RON buka kurung F-rank buka kurung B6 bagi B35 tutup kurung bagi 3 tutup kurung. Lalu enter, lalu adapun hasilnya sudah otomatis. Nah, begitu juga mencari soal butir ke nomor 2 dan sampai 10. Adapun SB, apa itu SB? SB itu rata-rata bawah dan rumusnya IFB buka kurung B67 buka sama dengan 0, RON buka kurung F-rank buka kurung B21 bagi B35 tutup kurung bagi 3 tutup kurung. Lalu apa sih? Ini kita cari B21. Lalu kita cari B21 sampai B35. Lalu enter. Dan adapun hasilnya sudah otomatis. Begitu juga untuk butiran soal 2 sampai 10. Kemudian ini ada daya beda. Kemudian di sini ada daya beda. Adapun rumusnya IF buka kurung B67 sama dengan 0 buka kurung B86 kurang B87 bagi max buka kurung B6 bagi CW66 tutup kurung. Nah, Adapun rumusnya DP sama dengan XA kurang XB per SMI. Balik ke template Excel. Maka hasilnya sudah otomatis. Dan begitu juga dengan butiran soal 2 dan sampai 10. Kriteria. Untuk selanjutnya kriteria. Adapun ketentuannya, Terus bawah. Yang tabel tadi. Mana? daya pembeda atau dengan DP, interpretasi atau penafsiran atau DP. Daya pembeda lebih besar dari 0,7 itu interpretasinya baik sekali atau digunakan. Daya pembeda 0,40 lebih kecil dari daya pembeda 0,70 itu baik atau bisa digunakan. 0,7 lebih kecil dari daya pembeda 0,40 itu interpretasinya cukup. Daya pembeda lebih kecil 0,20 itu interpretasinya jelek. Lalu kita balik ke template.
rumus ya? Enggak ada rumusnya, ini kriterianya drop gitu. Jadi kriteria butir soal yang pertama itu drop, 2 sampai 10 juga drop. Nah, udah siap. Udah. Oh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke ini